Salam, kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Mazmur pasal 6 ayat 1 sehingga ayat yang ke-10 di bawah tajuk doa dalam pergumulan, dan tema kita pada hari ini, setiap persoalan pasti ada jawaban. Nah, sebelum kita mendengar bersama-sama firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Ajarilah kami supaya firman-Mu memberi kami keyakinan bahwa Engkau dapat mengatasi setiap persoalan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks pembacaan kita pada hari ini dilatar belakangi oleh pergumulan yang dialami oleh Daud di dalam hidupnya. Namun satu hal yang menarik di dalam teks ini, walaupun Daud di dalam pergumulan, kesusahan, Daud tetap mengingat Tuhan di dalam doanya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sama-sama seperti Daud. Walaupun dalam pergumulan, Daud tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Singkat cerita, saya yakin dan percaya bahwa setiap orang pernah mengalami pergumulan dan persoalan di dalam hidup. Tetapi yang membezakan di antara pergumulan kita adalah keadaan yang berbeza, tempat yang berbeza, waktu yang berbeza. Itulah yang membezakan di antara pergumulan kita. Jadi pada hari ini kita sama-sama belajar tentang apakah persoalan yang dihadapi oleh Daud di dalam pembacaan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama perhatikan ayat yang kedua di dalam terjemahan baru. Daud menyatakan di dalam doanya kepada Tuhan dengan mengucapkan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Artinya, pada waktu Daud mengalami persoalan, Daud merasa bahwa apa yang dialaminya seolah-olah hukuman Tuhan. Sebab itu, di dalam ucapannya diungkapkan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu," kata Daud. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dinyatakan bahwa Daud akhirnya memohon belas kasihan Tuhan dengan mengucapkan, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Artinya, pada waktu Daud menghadapi persoalan, Daud merasa sangat jauh daripada Tuhan. Sebab itu di dalam teks ini, Daud benar-benar memohon supaya Tuhan kembali kepadanya untuk meluputkan jiwanya dan menyelamatkan dia. Di dalam ayat yang ke-6, Daud menjadi lesu karena mengeluh. Dan setiap malam
Daud mengenang tempat tidurnya, serta Daud membasahi tempat tidurnya dengan air mata. Ini memberi kita gambaran bahwa persoalan yang dihadapi oleh Daud sangat berat. Sebab itu Daud sampai merasa tidak kuat lagi. Tempat tidurnya dikenang-kenangnya, sampai tempat tidurnya sendiri dipenuhi, dibasahi atau dibanjiri oleh air matanya. Dan ini membuktikan bahwa masalah yang dihadapi atau persoalan yang dihadapi oleh Daud adalah merupakan persoalan penderitaan secara batin yang sangat dahsyat di dalam hidupnya. Konteks teks ini secara singkat, sebenarnya Daud hidup dalam keadaan yang sangat lemah karena musuh sedang mengancam hidupnya. Tetapi walaupun Daud hidup dalam keadaan yang sangat parah, lemah, Daud akhirnya menemukan kekuatan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-8, terjemahan baru. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang lakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Ayat yang ke-9, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ayat 10, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui cerita singkat pada hari ini, akhirnya kita diberikan gambaran bahwa walaupun di awal cerita tadi Daud merasa sedih dan patah hati, namun akhirnya segala masalah dan persoalan yang dihadapi oleh Daud berakhir dengan kemenangan karena musuhnya dikalahkan, karena Tuhan mendengar doa Daud dan menyertai Daud sendiri. Nah, sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebesar manapun masalah kita jangan pernah putus asa sehingga kita mengambil jalan singkat lalu kita melakukan hal-hal yang buruk. Percayalah, setiap persoalan di dalam kehidupan kita pasti ada penyelesaian yang baik, asal saja kita tidak putus asa berdoa dan mencari Tuhan. Pengalaman hidup saya bersama-sama dengan Tuhan sebelum ini sangat pahit karena masalah yang saya alami sebelum ini bukanlah perkara yang biasa, tetapi apa yang saya lalui membuat saya meneteskan air mata. Sebab saya mengingat pada waktu saya membenci Tuhan dan meninggalkan Tuhan pada tahun 2012. Pada waktu itu, saya membenci Tuhan dan meninggalkan Tuhan karena saya mulai tidak percaya Tuhan, karena atas persoalan yang saya alami di dalam hidup saya sendiri. Sehingga pada waktu itu saya ingin mencoba bunuh diri. Tetapi ternyata Tuhan mengasihi saya. Tuhan benar-benar menyatakan dirinya di dalam hidup saya, bahwa Tuhan benar-benar wujud dan penuh kasih. Singkat cerita, akhirnya saya yang merencana untuk bunuh diri tidak jadi sebab Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan menjamah hati saya sehingga saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Dan saya berpikir, kalau bukan karena kasih Tuhan, mungkin sekarang ini saya tidak dapat melihat dunia ini lagi. Tetapi karena kasih Tuhan, maka sampai hari ini saya masih sehat dan masih kuat. Dan itu karena kasih Tuhan.
Kalau bukan, mungkin saya tidak dapat melayani Tuhan, bahkan bersaksi tentang Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap persoalan pasti ada penyelesaian, dan itu saya yakini dalam iman saya. Pengalaman hidup saya bersama-sama dengan Tuhan pada waktu itu benar-benar mengubah hidup saya, sehingga air mata saya menjadi kerinduan. Sebab itu ketika saya bersaksi, dimanapun saya bersaksi, pasti saya meneteskan air mata karena pengalaman hidup saya bersama-sama dengan Tuhan betul-betul menyentuh hati saya yang dalam. Sebab itu sampai hari ini saya tetap semangat melayani Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan di dalam hidupmu, tetap semangatlah di dalam Tuhan. Percayalah bahwa setiap persoalan di dalam kehidupan kita pasti ada penyelesaian di dalam Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat menolong kita. Maksudnya, pertolongan Tuhan tepat pada waktu yang Tuhan tentukan untuk kita. Sebab itu sebagai orang percaya, kita perlu sabar di dalam apapun persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingatlah, apapun persoalan di dalam kehidupan kita, pasti ada penyelesaian yang baik di dalam Tuhan. Yang penting kita jangan putus asa. Kita terus berdoa dan mencari Tuhan di dalam setiap persoalan. Maka Tuhan akan datang tepat pada waktu Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.